terdengar dengan jelas? Dengar, Rif. Cukup baik, Mas. Oke. Baik, kita mulai diskusi pada hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa diskusi pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjung kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebentar. Ya, mohon maaf. Baik, kita pada hari ini kita akan membedah suatu konsep pendidikan ya dalam dalam kitab Sunan Bonang, yakni relevansinya untuk zaman sekarang hari ini. Izinkan saya untuk mohon maaf sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan saya untuk mendeskripsikan biodata dari Ustadz Dr. Muhammad Isa Ansori. Pendidikan beliau S1 Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, S2 beliau Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, S3 beliau Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Karya beliau buku Mengkristenisasikan Jawa dari tesis S2 beliau. Terus selanjutnya buku Sunan Bonang dari disertasinya S3. Selanjutnya aktivitas beliau mengikuti organisasi yakni malang melintang di berbagai organisasi Islam. Selanjutnya beliau pernah menjadi mudir Ma'had Ali Imam Al-Ghazali. Selanjutnya beliau salah satu pendiri Pusat Studi Peradaban Islam atau PSPI di Surakarta. Selanjutnya beliau adalah dosen Institut Islam Mabal Ulum Surakarta. Baik, kita akan masuk pada materi. Izinkan saya memaparkan sedikit materi pada sore hari ini. Untuk awalan, kita di judul awal ya. Jadi kita akan membedah konsep pendidikan dalam kitab Sunan Bonang. Dalam studinya, dalam jurnal Ustadz Muhammad Isa Ansori, di sini disebutkan bahwa pendidikan akidah merupakan bagian tidak terpisahkan dari agama Islam ya. Yang dimana akidah ini menjadi salah satu tujuan karena ulama sepanjang zamannya ulama akan menjaga kemurnian akidah ini. Salah satunya dibuat oleh Sunan Bonang, yakni kitab Sunan Bonang. Dalam pendekatan dalam penelitian ini diketahui bahwa Sunan Bonang adalah seorang pendidik yang sangat memperhatikan kemurnian akidah, yang terutama pada Muslim Jawa. Dari tantangan zamannya, Sunan Bonang mengajarkan bahwa ada akidah-akidah yang menyimpang, yakni seperti ajaran Wujudiyah, Mulhidiyah, Dahriyah, Tabiyah, Batiniyah, Karomiyah, dan Mutazilah. Dalam kitab ini beliau menjawab tantangan-tantangan tersebut dalam pemurnian akidah. Dan diskusi ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Isa Ansori. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari Ustaz. Baik, terima kasih Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita awali kajian kita di sore hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa beraktivitas di hari ini dan juga bisa bertemu di ruang Zoom sore hari ini untuk membahas pemikiran pendidikan Sunan Bonang. Salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Baik, tadi sudah diberi prolog, diberi gambaran ya, gambaran awal tentang Sunan Bonang, kemudian apa yang ditulis oleh Sunan Bonang dalam kitab Bonang. Yang perlu kita pahami ya, bahwa dulu ya, sebelum para wali menyebarkan Islam di Pulau Jawa khususnya, atau juga pengaruhnya juga menyebar ke pulau-pulau yang lainnya, itu sudah ada upaya dari para dai, para mubalik untuk menyebarkan agama Islam itu. Nah, tetapi memang pengaruh yang cukup berhasil dalam menyebarkan Islam itu ya dilakukan oleh mereka yang dinamakan sebagai Wali Songo. Dan Sunan Bonang ini salah satu di antara 9 wali tersebut. Nah, Sunan Bonang ini layak untuk kita kaji karena beliau ini punya posisi yang cukup strategis di antara para wali. Pertama, Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sekaligus murid dari Sunan Ampel. Karena di pesantren Sunan Ampel lah dia pertama kali belajar. Yang kedua, Sunan Bonang ini juga teman seperguruan dari Sunan Giri pertama atau Raden Paku yang sama-sama pernah belajar di pesantren Ampel, kemudian melanjutkan belajar di Malaka atau ada juga yang mengatakan di Pase. Nah, di Malaka ini keduanya baik Sunan Bonang ataupun Sunan Giri bertemu dengan Maulana Ishak atau ada juga yang menyebut sebagai Syekh Wali Lanang atau ada juga yang menyebut sebagai Syekh Awalul Islam. Meskipun ada perbedaan ya, di dalam historiografi tradisional bahwa 2 atau 3 orang itu adalah pihak yang tidak sama. Kemudian juga Sunan Bonang ini adalah guru dari Sunan Kalijogo atau Raden Said. Nah, dengan demikian maka ajaran dari Sunan Ampel atau juga ajaran dari Maulana Ishak atau juga ajaran dari Sunan Giri dan juga ajaran dari Sunan Kalijogo itu bisa terrepresentasikan, terwakili dari ajaran yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Nah, memang di sekitar kita ya, terutama kalau di Solo dan sekitarnya, Solo, Jogja dan sekitarnya ya, kita bisa mendapatkan ya meskipun dalam wujud fotokopian ya, tulisan-tulisan yang dianggap sebagai warisan dari ajaran para wali. Ya, kalau di Solo itu biasanya di alun-alun utara itu, di utaranya itu kan ada lapak buku-buku bekas ya. Dulu sebelum COVID ya saya sering ke sana ya. Itu banyak sekali fotokopian ya, ajaran atau tulisan tentang ajaran para wali. Nah, cuma dari beberapa buku, dari beberapa tulisan yang diduga kuat ya, benar-benar merupakan karya dari salah satu wali Songo tadi, itu adalah karya Sunan Bonang yang bernama atau yang disebut sebagai Kitab Bonang. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana konsep pendidikan Islam Sunan Bonang atau yang lebih khusus lagi nanti akan kita bahas tentang pendidikan akidahnya.
yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu adalah siapa itu Sunan Bonang. Mungkin saya bisa dibantu ya, slide-nya bisa dioperasikan ya. Baik, saat masih muda, Sunan Bonang ini bernama Maulana Makhdum Ibrahim. Nah, jadi ini nama ketika masih muda. Sunan Bonang itu sebenarnya adalah gelarnya, ya, karena dulu biasanya para dai kita itu lebih terkenal dikaitkan dengan nama di mana dia berada. Nah, kenapa dinamakan Sunan Bonang? Karena dia berada di daerah Bonang. Kenapa dinamakan Sunan Ampel? Karena dia berada di daerah Ampel. Nah, menurut pendapat Srikhe, Sunan Bonang ini lahir pada tahun 1465 Masehi dan tidak bisa lebih awal daripada tahun itu. Nah, sementara Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa Sunan Bonang itu lahirnya tahun 1449. Jadi 16 tahun lebih awal daripada perkiraan Srikhe. Dan kedua-duanya ini sebenarnya merupakan perkiraan ya. Dari pernikahan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Diah Siti Manila binti Arya Teja. Nah, jadi kalau kita lihat catatan yang terutama yang dimiliki oleh kalangan Alawiyyin ya, yang dikenal sangat disiplin dalam menjaga nasab ya. Nasab Sunan Bonang ini ternyata kalau ditarik ke atas itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya dari jalur Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak atau kebanyakan wali yang menyebarkan Islam di negeri kita memang mereka ini punya darah dari Rasulullah dari jalur Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayahnya yaitu Sunan Ampel lahir di Champa di Indochina ya. Kemudian sekitar tahun 1443 dalam usia 20 tahun Raden Rahmat ini datang ke Jawa karena negerinya waktu itu dalam keadaan terancam oleh orang Anam, satu suku bangsa yang ada di sana. Jadi antara bangsa Cham dengan bangsa Anam ya yang ada di Champa ini waktu itu memang terjadi konflik. Nah, kemudian Raden Rahmat ini meninggalkan Champa, datang ke Jawa untuk menemui bibinya yang memang waktu itu menjadi istri Raja Majapahit. Nah, pada saat Raden Rahmat ini datang ke Majapahit oleh Raja Majapahit waktu itu disampaikan bahwa kamu tidak usah kembali lagi ke Champa karena negerimu sudah hancur diserang oleh orang Anam. Akhirnya dia diminta untuk tinggal di wilayah Majapahit, bahkan dia diangkat sebagai wakil Adipati Surabaya dan juga diangkat sebagai kepala komunitas orang-orang Islam yang ada di Surabaya. Artinya diberi kedudukan oleh Raja Majapahit pada waktu itu. Nah, 1 tahun kemudian, ya, setelah tinggal di Jawa, Raden Rahmat ini kemudian menikah dengan Putri Arya Teja, seorang bangsawan dari Tuban. Nah, Tuban waktu itu memang sudah banyak orang yang menganut agama Islam. Nah, kemudian dia diberi tempat tinggal di Ampel dan diberi kebebasan untuk mendakwakan Islam oleh Raja Majapahit atau Raja Kertawijaya yang di pertemuan 2 pekan lalu ya kita sudah bahas meskipun singkat ya. Raja Kertawijaya ini adalah Raja Majapahit yang sangat dekat dengan Islam ya. Karena istrinya ada yang Muslim, bahkan konon anaknya juga sebagian Muslim. Beberapa pengawalnya, beberapa bangsawan yang menjadi orang-orang dekatnya juga Muslim. Nah, kemudian buyutnya Sunan Bonang namanya Jamaluddin Al-Akbar ya, atau Jamaluddin Al-Husain ya. Ini datang ke Champa dan menikah dengan putra bangsawan di sana. Jadi Jamaluddin Al-Akbar ini sebelumnya tinggal di India. Nah, ketika di India terjadi chaos, terjadi konflik politik, kemudian bersama dengan beberapa saudaranya, dia tinggalkan India, dia berlayar ke Aceh, kemudian dari Aceh lanjut ke Champa, di Champa dia berhasil mengislamkan Raja Champa, kemudian punya hubungan yang dekat dengan Raja Champa,
Akhirnya diangkat sebagai penasihat Raja Campa dan dinikahkan dengan putri Raja Campa. Nah, dari pernikahan itu kemudian lahirlah Ibrahim Al-Asmar atau Ibrahim Asmoro. Nah, kakek dari Sunan Bonang. Nah, bapak dari Raden Rahmat ini. Nah, Ibrahim Al-Asmar ini yang dalam dirinya itu ada darah ulama dan juga darah bangsawan. Ini kemudian diajak ayahnya untuk menyebarkan Islam ke Aceh. Nah, kemudian dari situ Jamaluddin Al-Husain melanjutkan perjalanan ke Jawa, kemudian merantau lagi ke daerah Bugis dan berhasil menyebarkan Islam dengan damai sampai meninggal di daerah Wajo. Nah, sementara itu, ya Ibrahim Al-Asmar atau Ibrahim Asmoro tetap tinggal di Aceh dan dia masih sering bolak-balik, pulang balik ya dari Aceh ke Campa. Nah, di Campa ini ya ia kemudian menikah dengan putri penguasa negeri itu yang kemudian melahirkan Raden Rahmat. Jadi di sini memang ada perbedaan pendapat ya. Yang menikah dengan bangsawan Campa atau dengan putri raja itu sebenarnya Jamaluddin Al-Akbar apa Ibrahim Al-Asmar. Memang ada perbedaan pendapat dalam historiografi tradisional. Nah, kemudian riwayat pendidikan. Nah, Makhdum Ibrahim ini mulai belajar kepada ayahnya sendiri, nyantri di pesantren Ngampel Denta. Nah, setelah selesai nyantri sekian lama, kemudian Makhdum Ibrahim ini melanjutkan belajar di Malaka dengan ditemani oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, di Malaka mereka belajar kepada Syekh Wali Lanang atau kepada Maulana Ishaq. Ceritanya awalnya kedua santri Sunan Ampel ini ingin melanjutkan perjalanan ke Mekah. Nah, jadi mereka ingin belajar ke Mekah sebenarnya ya. Tetapi begitu sampai di Malaka, ada satu versi yang mengatakan oleh Maulana Ishaq ya, kedua santri ini kemudian dinasihati agar mereka kembali ke Jawa. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu di Jawa sedang terjadi perubahan besar-besaran. Orang banyak yang tertarik untuk masuk Islam. Sedang terjadi gerakan Islamisasi yang luar biasa. Nah, karena itu pikiran dan tenaga baik Sunan Bonang ataupun Sunan Giri, baik Maulana Makhdum Ibrahim ataupun Raden Paku ini sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai, ya mungkin kalau bahasa kita hari ini, jangan sampai momen ini berlalu begitu saja. Nah, akhirnya ya keduanya urung melanjutkan perjalanan ke Mekah dan akhirnya keduanya balik lagi ke Jawa. Dan ada juga versi yang mengatakan bahwa keduanya itu memang sempat sampai di Mekah. Nah, kemudian dari Mekah baru mereka balik ke Jawa. Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java menyebutkan bahwa peristiwa ini, peristiwa di mana Sunan Bonang dan Sunan Giri nyantri di Malaka, ya ini terjadi sebelum berdirinya Kerajaan Demak atau sebelum tahun 1481. Nah, sebelum kembali ke Jawa, Maulana Ishaq ini sempat memberikan tugas-tugas yang berbeda tetapi senada kepada kedua muridnya. Makhdum Ibrahim ya diberi tugas untuk menyebarkan Islam di Jawa Timur sehingga ia kelak sering menjelajahi daerah-daerah. Jadi tugasnya Makhdum Ibrahim ini ya adalah terjun langsung ke masyarakat. Nah, sementara itu Raden Paku diberi tugas untuk menetap di Giri dan akhirnya dia mendirikan pesantren di daerah Giri, Gresik. Baik, perjuangan dakwah Sunan Bonang. Nah, begitu sampai di Jawa, ya, Makhdum Ibrahim ini sempat beberapa waktu menggantikan tugas ayahnya di Ampel Denta atau membantu tugas Sunan Ampel mengurus pesantren di Ampel Denta. Nah, setelah itu dia dipanggil oleh Pangeran Ratu di Demak untuk memangku jabatan sebagai imam pertama Masjid Demak. Nah, menurut De Graaf, ya, Pangeran Ratu ini barangkali adalah nama lain dari Raden Patah. Ya, dan memang hubungan antara Sunan Bonang dengan Raden Patah itu sudah lama terjalin karena kedua-duanya dulu sempat menjadi teman ketika sama-sama nyantri di pesantren Ampel. Nah, De Graaf ini menyatakan bahwa Masjid Agung Demak diperkirakan selesai dibangun sekitar tahun 1479
hingga 1480 Masehi. Jadi tahun-tahun itulah Masjid Demak itu selesai dibangun. Dan Makhdum Ibrahim ini ya ini menjabat sebagai Imam Masjid Demak yang pertama sampai bentar ya, ada tamu. Taruh situ aja dulu. Sampai sekitar tahun 1506 atau 1512. Jadi kalau dari 1480 sampai 1506 kurang lebih selama 26 tahun. Atau bahkan selama 30 26 atau selama 32 tahun. Nah, jadi cukup lama sekali. Nah, setelah itu ya Makhdum Ibrahim ini mengundurkan diri ya, pamit ya. Kemudian ia berdakwah, mengunjungi beberapa tempat, di antaranya ke Karang, ke Muning, ke Bonang, dan akhirnya ke Tuban. Nah, di Tuban dia kemudian mendirikan pesantren, di mana pesantrennya ini didatangi oleh murid-murid dari berbagai daerah. Ada ya yang dari Jawa sendiri, kemudian ada yang dari luar Jawa, dan setelah mereka selesai nyantri, mereka ini menyebar ke berbagai tempat ya, ke Kalimantan, ke Sumbawa, Sulawesi, Ambon, Ternate, dan dari situlah kemudian muncul yang namanya jaringan pesantren. Karena dulu biasanya santri itu kalau sudah selesai nyantri ya, mereka akan pindah lanjut ke pesantren lain, atau yang kedua mereka akan kembali ke kampung halamannya atau ke tempat lain untuk mendirikan pesantren. Baik, selain dikenal sebagai dai dan juga sebagai pendidik, dai lapangan dan juga sebagai pendidik ya, Sunan Bonang ini juga dikenal punya beberapa karya tulis ya, jadi produktif menulis ya. Ada beberapa karya yang dinisbatkan atau diduga kuat merupakan karya Sunan Bonang. Di antara adalah Kitab Bonang yang sore ini akan kita bahas. Kemudian ada Suluk Wujil, ada Suluk Kalipah, Suluk Kadresan, Suluk Regol, Suluk Bentur, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Ini daftar ini ya saya dapat dari tulisannya saya lupa ya. Ini dari peneliti Belanda ya. Baik, berikutnya ya kita akan coba berkenalan dengan Kitab Bonang atau kadang juga disebut dengan Primbon Bonang. Jadi sebenarnya di naskah itu ya tidak ada judulnya ya. Judul itu diberikan oleh orang-orang setelahnya ya, karena di bagian akhir naskah itu ada sebutan benang ya, atau bonang, maka oleh Sriche ya kitab itu dinamakan dengan Kitab Bonang atau kalau dalam bahasa Belanda disebut Het Boek van Bonang. Nah, apa yang dinamakan sebagai Kitab Bonang ini pertama kali ditemukan atau ditemukan oleh orang Belanda pada tahun 1597 di Pelabuhan Sedayu yang ada di Lamongan atau di Tuban. Saat pelayaran pertama Belanda ke Nusantara. Jadi ketika orang-orang Belanda ya pertama kali datang ke Nusantara ya, mereka kemudian keliling observasi ke beberapa tempat. Nah, di antaranya adalah ke pantai utara Pulau Jawa. Nah, di sana ketika pulang ya, mereka membawa beberapa oleh-oleh. Ini adalah naskah. Yang naskah ini naskah yang disebut sebagai Kitab Bonang ini sempat terlupakan sekian lama karena naskah itu ya tersimpan di salah satu perpustakaan yang ada di Eropa dan tidak tersentuh, tidak terjamah sama sekali selama sekian lama. Nah, kemudian pertama kali dipublikasikan oleh Sriche dengan judul Het Boek van Bonang pada tahun 1916. Nah, sebelum ini memang ya sempat ya disebut-sebut ya dikaji ya, tetapi belum menjadi satu kajian yang utuh. Nah, Sriche ini ya berusaha untuk mengkaji naskah ini dan menjadi bahan utama dari disertasi dia.
Nah, kemudian naskah ini menjadi bagian dari koleksi perpustakaan Universitas Leiden yang didaftar sebagai COD or 1928. Ini kodenya ya. Kodenya ya COD or 1928. Nah, ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan dengan aksara Jawa. Jadi bahasa Jawa Pertengahan itu bahasa Jawa transisi antara bahasa Jawa kuno dengan bahasa Jawa baru. Nah, yang sekarang dipakai oleh orang Jawa itu adalah bahasa Jawa baru, bahasa Jawa modern. Yang berkembang di zaman ya Singosari dan sebelumnya ya, itu adalah bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa lama. Nah, sementara bahasa Jawa Pertengahan ini berkembang dari masa Majapahit atau di akhir abad ke-14 ya, abad ke-13 ya, atau di awal abad ke-14 hingga akhir abad ke-16 tahun 1500-an sekian. Dan memang di bahasa Jawa Pertengahan ini ya sebagian kata-katanya itu sudah ya tidak digunakan lagi oleh orang Jawa di hari ini. Jadi dulu ketika saya memutuskan untuk meneliti naskah yang bernama Primbon Bonang ini ya, saya sebenarnya memang nggak begitu paham dengan bahasa Jawa Pertengahan ya, karena itu beda dengan bahasa Jawa hari ini. Tapi di situ ada terjemahan dalam bahasa Inggris ya, yang diterjemahkan oleh Drewes ya, Drewes. Dan awalnya saya kira terjemahan Drewes ini ya akan banyak membantu ya. Ternyata ketika saya baca ya justru semakin membingungkan. Dan akhirnya ya sudah saya harus ya cari terjemahan kata per kata ya. Alhamdulillah di kantor saya ada kamus bahasa Jawa kuno ya. Saya cari kata per kata akhirnya selesai ya. Dan memang ya banyak kata-kata yang selain hari ini sudah nggak dipakai ya. Ada juga kata-kata yang sebenarnya itu merupakan bagian daripada proses islamisasi bahasa Jawa, tetapi kemudian proses itu tidak berjalan. Nah, karena waktu itu ya ada ya kata-kata itu yang mirip-mirip dengan bahasa Jawa dan mirip-mirip dengan istilah Arab ya. Jadi istilah Arab bukan semata-mata Arab, tetapi istilah dari istilah Islam yang berusaha dijawakan oleh pengarang naskah ini. Nah, kemudian siapa pengarang naskah ini? Di kalangan peneliti setidaknya ada dua perbedaan pendapat tentang siapa sih yang mengarang naskah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa naskah ini memang ditulis oleh Sunan Bonang. Pendapat kedua ditulis oleh Syekh Bari. Nah, yang mendukung pendapat pertama bahwa naskah ini memang ditulis oleh Sunan Bonang itu diantara ada Husein Jayadiningrat, kemudian Srihe sendiri dan Purbacaraka. Ya. Alasannya bahwa usia naskah itu kalau diteliti memang berasal dari zaman di mana Sunan Bonang hidup atau setidaknya dekat dengan masa di mana Sunan Bonang hidup. Sama-sama dari abad ke-16. Kemudian dari sisi kesederhanaannya dan kesesuaian antara isi naskah dengan ajaran yang dianggap berasal dari Sunan Bonang dalam karya-karya berikutnya termasuk juga bahasa naskah. Bahasanya berasal dari bahasa Jawa Pertengahan, bukan bahasa Jawa Baru dan sebagainya. Terutama di bagian akhir naskah itu ada tulisan nama pengarang. Di situ ditulis ya, tamat carito niro, ya. Tamat carito cinitro kang pakerti pangeran ing benang. Tamat cerita yang disampaikan atau selesailah cerita yang disampaikan oleh penulisnya yaitu Pangeran Bonang. Nah, dari sinilah kemudian ketiga peneliti ini menyatakan bahwa ini karya adalah karyanya Sunan Bonang. Nah, tetapi kemudian ada juga yang menolak pendapat tadi. Pertama-tama yang menolak itu namanya Takororda. Nah, Takororda ini mengatakan bahwa itu bukan karya Sunan Bonang, tapi itu karya orang lain. Kemudian juga ada Hendrik Kramer dan yang terakhir adalah Drewes.
GWJ Drewes. Nah, bahkan Drewes ini berusaha untuk menyunting ulang ya naskah kitab Bonang ini yang dulu pernah disunting oleh Srike. Dia lengkapi, kemudian dia terjemahkan ya dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Dan memang Drewes ini dianggap sebagai pakar dalam masalah bahasa Jawa ya. Nah, alasan dari mereka yang berpendapat bahwa karya ini adalah karya Syekh Bari, bukan karyanya Sunan Bonang ya. Karena nama Pangeran Benang ini kemungkinan ditulis orang sebagai legalisasi terhadap isi naskah. Artinya nama Pangeran Benang yang ditulis di belakang itu bisa saja sebenarnya itu adalah tulisan tambahan yang aslinya itu nggak ada. Dan sebenarnya ini cuma perkiraan yang nggak ada bukti yang mendukung perkiraan tersebut. Yang kedua, isi naskah itu berbicara tentang Syekh Bari dan sama sekali tidak berbicara tentang Sunan Bonang. Nah, kemudian Syekh Bari ya, oleh Drewes itu dianggap atau diidentifikasi sebagai guru agama di Karang, Banten. Dan Syekh Bari itulah sebenarnya yang menyampaikan ajaran para wali. Nah, makanya hasil suntingan Drewes ini kemudian diberi judul Pinutur Syekh Bari, Admonition of Syekh Bari, bukan Handbook van Bonang atau bukan The Book of Bonang. Nah, sebenarnya pendapat Drewes ini hanya mengulang pendapatnya Takororda, yang itu pun dulu sudah pernah dibantah oleh Husain Jayadiningrat. Jadi kalaupun Drewes ya menganggap bahwa Syekh Bari yang diceritakan dalam kitab Bonang ini adalah Syekh Bari, seorang guru agama yang ada di Karang yang ada di Banten. Sebagaimana nama pesantren Karang itu juga pernah muncul dalam Serat Centini ya. Tetapi harus dipahami bahwa Serat Centini ini baru dikawal baru dikarang pada awal abad 19. Atau sejarah Banten yang dikarang pada awal abad 19. Nah, itu menyebut Karang pada waktu itu sebagai daerah pertapaan yang belum diislamkan. Jadi di abad 17 saja, tahun 1600-an sekian, Karang itu masih belum diislamkan, apalagi di di abad 19 itu di abad ke-17 itu belum diislamkan ya. Apalagi ya di abad ke-16 di mana Sunan Bonang itu hidup. Nah, atau ya dia nggak percaya sih kalau ini adalah karya Sunan Bonang ya. Tapi dia nisbahkan bahwa karya ini adalah karya dari Syekh Bari. Nah, jika di Gunung Karang saja, jika di Gunung Karang pernah ada pesantren dengan Syekh Bari sebagai gurunya, tentu baru berdiri tidak lama sebelum Serat Centini itu ditulis. Setidaknya pada pertengahan abad ke-18. Nah, ini pendapat dari Martin van Brunissen. Nah, ala kulli hal ya, saya sendiri lebih mengikuti pendapat bahwa karya ini adalah karya Sunan Bonang, bukan karya Syekh Bari. Nah, kemudian isinya apa? Isi dari kitab Bonang ini, kitab Bonang ini sebagaimana disebutkan di bagian awal ya. Nah, di sana ya disebutkan bahwa nyan puniko carito niro Syekh Al-Bari tatkala niro api tutur datang mitra niro kabeh kang pinuturaken wirasaning usul suluk. Nah, jadi inilah kisah Syekh Bari ketika menasihati sahabat-sahabatnya tentang makna dasar-dasar suluk. Jadi memang kitab Bonang ini kitab yang merekam ajaran yang disebut wirasaning usul suluk. Wiroso itu artinya adalah makna, arti, isi, rasa, dan inti. Sementara usul suluk, ada yang mengatakan maknanya atau maksudnya adalah inti ajaran mistis. Ini pendapat Sirke dan Kramer. Kemudian ada yang mengatakan usul suluk itu adalah prinsip-prinsip dasar mistisisme. Ini pendapatnya Drewes. Kemudian Wiji Saksono mengatakan bahwa usul suluk itu meliputi usuluddin, tauhid, tarikot, dan tasawuf. Nah, jadi kalau nanti kita kaji ya kitab Bonang ini, kita akan mendapati bahwa dalam kitab Bonang ini Sunan Bonang berusaha untuk menyampaikan mana ajaran yang benar yang mesti diyakini oleh seorang mukmin dan mana ajaran yang sesat yang mesti dijauhi oleh seorang mukmin. Nah,
di bagian awal ya, Sunan Bonang menyampaikan bahwa kitab Bonang ini atau naskah yang kemudian dinamakan sebagai kitab Bonang ini ditulis dengan merujuk kepada dua kitab atau menjadikan dua kitab ini sebagai rujukan utama ya. Jadi di sana disebutkan wedaling carito saking kitab Ihya Ulumuddin lan saking tamhid anto iro Syekh Al-Bari ametet ing tingkahing sisimpenan ing nabi wali mukmin kabeh. Jadi disampaikan bahwa kisah ini berasal dari kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sementara kitab Tamhid di sini yang dimaksud adalah At-Tamhid fi Bayani Tauhid karya Abu Syakur As-Salimi. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar yang cukup dikenal di kalangan madhab Syafi'i. Dan di negeri kita ya, baik Imam Al-Ghazali ataupun kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin itu sangat familiar sekali, terutama di kalangan masyarakat pesantren Salafiyah. Dan memang yang diduga kuat, yang pihak yang turut memperkenalkan kitab Ihya Ulumuddin ataupun juga kitab karya Al-Ghazali yang lainnya itu adalah para Alawiyin yang menjadi leluhur dari Sunan Bonang. Nah, karena mereka ini rata-rata adalah bermadhab Syafi'i dan melalui mereka lah kitab Ihya ini atau figur Al-Ghazali ini dikenal di Nusantara. Nah, sementara ya Abu Syakur As-Salimi yang menulis kitab At-Tamhid fi Bayani Tauhid barangkali di hari ini di negeri kita tidak begitu dikenal. Nah, dan beliau ini adalah seorang ulama yang bermadhab Hanafi. Nah, adanya kitab Tamhid yang menjadi salah satu rujukan dari kitab Bonang ini bisa menjadi indikasi bahwa dulu ya selain madhab Syafi'i di negeri kita itu pernah juga berkembang madhab Hanafi. Nah, jadi madhab Hanafi ini pernah berkembang di negeri kita. Selain ya kitab Tamhid sebagai bukti ya ada juga kitab yang dikarang oleh penganut madhab Hanafi yang dulu juga menjadi rujukan di negeri kita, namanya Al-Aqaid An-Nasafiyah. Imam An-Nasafi yang mengarang, An-Nasafi Al-Hanafi. Nah, ini naskah atau manuskripnya itu ditemukan di Malaka yang berasal dari akhir abad ke-16, tahun 1500-an sekian. Dan di abad ke-17 ya, Al-Aqaid An-Nasafiyah ini diterjemahkan oleh Syekh Nuruddin Araniri ke dalam bahasa Melayu dan juga diberi sedikit penjelasan. Nah, dalam History of Java juga, Raffles itu juga sempat menyampaikan bahwa memang dulu madhab Hanafi ini sempat eksis di beberapa tempat, seperti di utara Pulau Jawa, kemudian juga di Malaka dan di beberapa tempat yang lainnya. Di antara ulama yang bermadhab Hanafi waktu itu adalah Maulana Ishaq, kemudian Sunan Giri sendiri atau Raden Paku. Nah, tetapi Sunan Giri dalam perkembangan berikutnya dia memilih untuk berpindah ke madhab Syafi'i dan akhirnya sampai hari ini madhab Syafi'i itu lebih dominan di negeri kita dan barangkali madhab Hanafi ya kita nggak pernah mendengar lagi ada orang Nusantara yang madhabnya madhab Hanafi. Nah, bagian awal kitab Ihya Ulumuddin itu terdapat bab Qawaidul Aqaid ya, terdapat bab Qawaidul Aqaid, kaidah-kaidah tentang akidah. Nah, sementara kitab At-Tamhid sendiri dari judulnya ya jelas ini merupakan kitab akidah. Jadi sebagian orang ketika membahas kitab Ihya ya, mereka ini memandang kitab Ihya ini sebagai kitab tasawuf atau kitab tentang akhlak. Nah, ini tidak salah ya. Karena memang sebagian besar kitab Ihya berbicara tentang masalah tasawuf ataupun masalah akhlak. Nah, cuma jangan dilupakan bahwa di bagian awal kitab Ihya ya, sebelum
Imam Al-Ghazali berbicara lebih lanjut tentang akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim atau akhlak yang mesti dijauhi oleh seorang muslim ya. Imam Al-Ghazali ini berbicara juga tentang kaidah-kaidah dalam masalah akidah. Nah, bagian inilah yang banyak dirujuk oleh Sunan Bonang dalam kitab Bonang ini. Nah, baik. Kemudian ya, bagaimana sih pemikiran atau bagaimana gambaran pemikiran pendidikan yang terdapat dalam kitab Bonang itu? Nah, kitab Bonang ini ya kitab yang merekam pemikiran Sunan Bonang mengenai pendidikan akidah dan akhlak. Nah, jadi saya ketika meneliti kitab Bonang ini ya, karena rujukannya adalah kitab Ihya, terutama dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua adalah kitab Tamhid, At-Tamhid fi Baini Tauhid, maka saya meneliti kitab kebanyakan ketika memandang kitab Bonang atau juga Suluk Wujil itu biasanya diteliti dari sudut pandang ilmu tasawuf. Nah, pemikiran pendidikan akidah ya, Sunan Bonang ya itu bisa disimpulkan dalam 4 poin utama. Jadi kalau kita kaji kitab Bonang ini ya setidaknya ada 4 poin utama permasalahan yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Dan keempat permasalahan ini sangat relevan sekali untuk setiap zaman. Atau kalau dalam bahasa akidah ya sifat sedia ini kidam ya. Kidam ya. Lembut, maha suci dalam keesaannya, tiada tandingannya, lagi maha luhur. Wahai sahabatku, ketahuilah dan jangan engkau ragu. Teguhkanlah dan jangan bimbang pikiranmu. Nah, nanti ya di bagian-bagian berikutnya ya memang sebagian besar yang dibahas oleh Sunan Bonang ini ya tentang masalah ma'rifatullah. Masalah bagaimana kita mengenal Allah, sifat Allah itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mengimani Allah, tentang melihat Allah ya. Apakah ketika di dunia ya manusia itu bisa melihat Allah atau tidak ya? Atau kapan manusia bisa melihat Allah itu dibahas oleh Sunan Bonang. Jadi menurut Sunan Bonang ya, ketika hidup di dunia Allah itu atau manusia tidak bisa melihat Allah dengan mata fisiknya. Itu mustahil. Bahkan Nabi pun ya, orang yang paling dekat dengan Allah itu tidak mampu melakukan itu, apalagi yang bukan Nabi. Nah, tetapi bagi wali-wali Allah, orang-orang mukmin yang dekat dengan Allah, orang-orang mukmin yang menjadi hamba pilihan Allah, mereka bisa melihat Allah dengan mata batinnya. Alias melihat Allah dengan mata batin ini artinya kemanapun dan dimanapun orang mukmin itu berada, dia akan senantiasa merasa dilihat, diawasi oleh Allah dan senantiasa ingat kepada Allah. Nah, ini disampaikan dalam beberapa tempat di dalam kitab Bonang ini. Nah, hari ini ya perasaan seperti itu atau ajaran seperti itu juga masih relevan untuk disampaikan dalam pendidikan kita. Ya, ini kalau dalam bahasa tasawuf atau dalam bahasa hadis ini kan ihsan ya. Di dalam hadis kan disebutkan al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang namanya ihsan itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Nah, ini ya perasaan seperti ini ya ini perlu untuk ditanamkan kepada anak didik ya agar ya dalam
menjalani kehidupan ini ya. Ketika kita mau beramal, kita mau berbuat ya, kita senantiasa ingat ya. Kira-kira perbuatan kita ini ada manfaatnya apa tidak? Kira-kira perbuatan kita ini termasuk amal kebaikan apa tidak? Kira-kira perbuatan kita ini menjadikan Allah ridho atau justru Allah marah. Nah, ini perlu untuk dikembangkan. Nah, kemudian juga Sunan Bonang menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat ya, seorang mukmin itu akan mampu melihat Allah dengan mata kepalanya ketika nanti mereka masuk surga. Jadi Allah itu bisa dilihat di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dengan mata kepala seorang mukmin ketika mereka masuk surga. Maka dalam hadis juga disebutkan bahwa nanti ya seorang mukmin akan melihat Allah sangat jelas sekali, sebagaimana jelasnya ya. Jadi jelasnya, jadi melihatnya itu begitu jelas sebagaimana jelasnya seseorang yang melihat bulan purnama di pertengahan bulan. Nah, jadi melihat bulan purnama di pertengahan bulan itu kan begitu jelas ya, asalkan tidak tertutup oleh mendung. Nah, kemudian juga selain membahas tentang ma'rifatullah ya, dalam kitab Bonang ini juga dibahas tentang ma'rifatul Rasul, tentang mengenal Rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini disampaikan ya setelah pentingnya seorang hamba ya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah ya. Maka juga disampaikan ya bahwa seorang hamba itu harus bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agamanya kepada umat manusia di akhir zaman ini. Dan yang ketiga ya, di antara ya pemikiran pendidikan akidah Sunan Bonang yang terdapat dalam kitab Bonang itu terkait dengan pemurnian akidah ya. Jadi di beberapa tempat ya Sunan Bonang ini menyampaikan peringatan, misalkan hei mitra Ningsun, wahai sahabatku, wahai saudaraku ya, jangan kalian mengikuti ajarannya orang sesat ya. Jangan kalian ikuti ajaran ya orang yang memahami Allah dengan pemahaman yang menyimpang. Nah, ada ya 3 cara ya yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam membahas keyakinan yang sesat ini. Pertama, ya, Sunan Bonang ini menyebut nama individu beserta keyakinan sesatnya. Ya, di antara yang disebut misalkan ada Abdul Wahid Ibnu Makiyah. Nah, kenapa dia sesat ya? Karena dia meyakini Allah sebagai sebuah kehampaan. Dan dia meyakini semua makhluk adalah bayangan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah. Kemudian dia juga meyakini bahwa Allah itu bisa ada dan bisa tidak ada. Sehingga Allah itu bukan pencipta. Yang kedua, individu yang juga disebut sesat, ada namanya Arobiyah ya. Kemudian ada Syekh Supi, ada Syekh Nuri, ada Syekh Al-Jadi. Nah, ini yang disebutkan oleh Sunan Bonang. Yang kedua ya, cara Sunan Bonang membahas keyakinan sesat itu adalah menyebut nama kelompok beserta keyakinan sesatnya. Beberapa kelompok yang disebut ya sebagai kelompok sesat dalam kitab Bonang itu pertama adalah Batiniyah. Kelompok Batiniyah, kelompok yang memahami bahwa Islam itu ada ajaran luar, ada ajaran dalam. Nah, ajaran batin. Nah, ajaran dalam ini merupakan ajaran inti dari ajaran Islam. Dan orang kalau sudah sampai pada makom kedudukan bisa memahami ajaran batin, maka ajaran-ajaran yang masih dilakukan oleh orang awam itu sudah tidak wajib dia kerjakan. Nah, kurang lebih gambaran batinnya itu seperti itu. Ini ada karomiyah, karomiyah mujassimah ya.
Jadi Karomiyah ini sebuah sekte yang menganggap bahwa Allah itu punya fisik sebagaimana makhluk punya fisik. Dan para ulama menyatakan bahwa sekte Karomiyah Mujassimah ini adalah sekte yang sesat. Ya. Kemudian ada Mutangiyah atau Muntaningiyah, barangkali ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Jawa dari Mu'tazilah. Kemudian juga ada Mu'tazilah sendiri. Mu'tazilah ini satu kelompok yang pendirinya Wasil bin Atha, merupakan murid dari Hasan al-Basri. Kemudian karena terjadi perbedaan pendapat tentang posisi ya orang yang melakukan dosa besar ya, apakah dia ini kafir atau mukmin ya, maka ya Wasil bin Atha ini memisahkan diri dari majelisnya Hasan al-Basri. Nah, kemudian ya yang ketiga, cara Sunan Bonang dalam membahas keyakinan sesat ya adalah menyebut keyakinan sesat tanpa menyebut nama individu maupun nama kelompok. Jadi yang disebut itu adalah keyakinannya. Keyakinannya seperti ini. Siapa yang mengikuti keyakinan seperti ini, maka dia adalah orang yang telah tersesat. Nah, di antara keyakinan sesat yang disebut oleh Sunan Bonang adalah bertekad untuk menjadi kafir. Jadi kalau ada orang yang bertekad ya pengen jadi kafir, maka secara otomatis dia sudah kafir. Kemudian sesat dalam memahami zat, sifat, dan nama Allah. Ada sebagian ya orang yang menyamakan Allah itu dengan hambanya, dianggap ya sama ya Allah dengan hamba ya, menyamakan zat, sifat, dan nama Allah dengan nama hamba dan sebagainya. Nah, yang keempat ya, inti dari pemikiran pendidikan akidah Sunan Bonang adalah menumbuhkan perilaku baik. Jadi buah dari ma'rifatullah, buah dari ma'rifatul Rasul, dan buah dari menjaga kemurnian akidah ini akan menumbuhkan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Karena itu ya di bagian akhir dari kitab Bonang ya, di sana disebutkan ya atau disampaikan tentang beberapa amalan yang semestinya dilazimi oleh seorang mukmin, semestinya dikerjakan oleh seorang mukmin ya. Seperti sholat, kemudian bersedekah, zuhud terhadap dunia, tawadhu ya, ikhlas dalam beramal, dan meninggalkan kelalaian. Nah, kemudian yang juga perlu untuk kita pahami ya, di bagian awal ya Sunan Bonang secara jelas menyampaikan bahwa ajarannya itu diambil atau bersumber dari dua kitab karya ulama, yaitu kitab Ihya dan kitab Tamhid fi Bayanit Tauhid. Nah, tetapi ketika kita mengkaji lebih lanjut ya kitab Bonang ini ya, kita akan mendapati bahwa ternyata bukan hanya dua ulama itu saja yang dirujuk oleh Sunan Bonang dalam menuliskan ajaran-ajarannya. Ada beberapa ulama lain yang juga dirujuk ya, meskipun nama ulama ini tidak disebutkan, tetapi ajaran Sunan Bonang ini mirip, bahkan diduga kuat dipengaruhi oleh pemikiran ulama lain itu, seperti Abu Sa'id Al-Khurras, kemudian Amru bin Utsman Al-Makki, Abu Ali Ad-Daqqaq, dan Imam Al-Qushairi yang mengarang Risalah Qushairiyah. Nah, jadi kesimpulannya ya kalau kita simpulkan ya melalui kitab Bonang ini ya, Sunan Bonang berusaha untuk menjawab tantangan akidah yang menyimpang pada zamannya. Jadi ajaran akidah dalam kitab ini mencerminkan tingkat pemahaman pengajar dan pelajarnya. Jadi pada waktu itu ya di antara yang menjadi tantangan akidah yang kelihatannya juga sudah menyebar, sudah masuk di Jawa, itu di antara pertama adalah pemikiran batiniah. Kedua adalah pemikiran wujudiyah mulhidah. Pemikiran yang menganggap bahwa wujud Allah dan wujud hamba itu serupa, sehingga Allah dan hamba atau Allah itu bisa menitis dalam tubuh hamba dan hamba bisa menyatu dengan wujud Allah.
Nah, ini yang kemudian memunculkan wahdatul wujud yang mulhidah, yang sesat, yang divonis oleh para ulama. Nah, dari telaah terhadap kitab Bonang, kita juga dapat mengetahui bahwa pada abad ke-16 ya, tingkat keilmuan Muslim Jawa, terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir utara, itu sudah cukup tinggi karena kajian yang ada dalam kitab Bonang ini adalah kajian tentang ilmu yang cukup tinggi, ya, tentang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada masyarakat awam. Nah, barangkali demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya yakni diskusi, kami buka 3 pertanyaan. Bisa lewat kolom chat dan langsung bertanya atau acungan tangan. Bagus Ustadz. Mari langsung saja. Ya, sambil menunggu pertanyaan ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Jadi kalau kita mengkaji kitab Bonang, ini kan merupakan naskah yang paling mendekati kebenaran yang bisa menjelaskan kepada kita mengenai ajaran Wali Songo. Afwan, suaranya terputus. Oh iya. Baik. Jadi kitab Bonang ini memberitahu kepada kita bahwa Wali Songo ini, mereka ini adalah ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berakidah Syiah. Karena ada narasi yang pernah saya baca ya. Ada yang menyampaikan bahwa ternyata di kalangan Wali Songo itu terjadi perpecahan. Ada kubu-kubuan. Satu kubu ya kubunya misalkan kubunya Sunan Giri ya, itu disebut sebagai kubu Putihan. Kemudian kubu Sunan Kalijogo yang didukung oleh kubu Sunan Bonang itu disebut sebagai kubu Abangan. Yang akhirnya dari kubu situ melahirkan pemahaman Syiah. Nah, ini secara historis itu nggak nyambung. Dan tidak ada bukti-bukti sejarah yang bisa menguatkan anggapan tadi. Justru kitab Bonang ini mementahkan anggapan tadi. Karena kitab Bonang ini merepresentasikan ajaran para wali yang lainnya. Ajarannya Sunan Kalijogo sebagai muridnya Sunan Bonang, ya tentu tidak jauh berbeda dengan ajaran gurunya. Gurunya secara tegas ya, menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu muridnya juga seperti itu. Dan Sunan Giri, ya, ajarannya tentu juga nggak jauh beda dengan ajarannya Sunan Bonang. Begitu juga dengan ajarannya Sunan Ampel. Baik Ustadz, di sini ada yang bertanya di kolom chat. Izinkan saya untuk membacanya, Tat. Iya, silakan. Izin bertanya, Tat, dari Saudara Nur. Apakah posisi Sunan Bonang sebagai Imam Masjid Agung Masjid Agung Demak bisa juga dibilang kalau beliau diamanai sebagai mufti kerajaan? Selanjutnya, sejauh penelitian Ustadz, apakah sunan-sunan lainnya juga menulis kitab yang membahas akidah seperti Sunan Bonang? Kalau ada, seperti apa isinya, Tat? Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Ridwan Jamil. Assalamualaikum, Tat. Apakah kitab Sunan Bonang ini dapat direfleksikan di kehidupan sekarang, Ji? Itu, Tat. Baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang posisi Sunan Bonang sebagai imam.
pertama yang perlu kita pahami, Masjid Agung Demak pada waktu itu menjadi masjid yang punya posisi sentral. Nah, karena Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, ya, nah, tentu Masjid Agung Demak ini bukan hanya sekedar tempat untuk sholat, tetapi tempat di mana orang datang bertanya tentang agama Islam, orang datang belajar tentang Islam, dan orang datang untuk mengetahui lebih lanjut tentang agama Islam. Nah, karena itu, ya, selain sebagai imam masjid di Masjid Agung Demak, ya, Sunan Bonang ini tentu, ya, dia juga menjadi mufti di sana. Nah, tidak hanya sekedar mengimami, apalagi kalau kita melihat riwayat pendidikan Sunan Bonang, ya, selain dia nyantri di pesantren Ngampel Denta, dia juga sempat nyantri di Malaka, dan kembalinya Sunan Bonang dari Malaka ke Jawa itu pun juga karena nasihat gurunya bahwa tenaga dan pikiran kalian, Sunan Bonang dan Sunan Giri, itu lebih dibutuhkan di Jawa karena di Jawa sedang terjadi perubahan besar-besaran. Nah, ini tentang Sunan Bonang sebagai mufti. Yang berikutnya, ya, sejauh penelitian antum, apakah para wali yang lainnya juga menulis kitab yang membahas akidah seperti Sunan Bonang? Kalau ada, seperti apa isinya? Jadi di Italia, ya, itu ada satu naskah, ya, yang naskah itu sering disebut atau dikenal dengan nama Kropak Virara. Nah, naskah ini merekam diskusi yang terjadi di antara para wali tentang masalah akidah dan juga tentang masalah tasawuf. Nah, naskah ini juga sudah diteliti oleh Drewes, sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, ya, tapi itu terbit sudah lama sekali, ya. Barangkali sekarang kalau kita cari sudah susah, ya. Nah, para wali yang lainnya, apakah mereka juga menulis kitab baik yang membahas akidah ataupun membahas ajaran yang lainnya sebagaimana Sunan Bonang? Kemungkinan iya. Nah, kemungkinan iya. Nah, tetapi, ya, kalau, ya, kita lihat, ya, kitab-kitab yang banyak sekali, ya, jadi yang berbicara tentang ini ajarannya misalkan Sunan Kalijogo, ini ajarannya Sunan Gunung Jati, ini ajaran Sunan apa, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita pakai bahasa sanad lah, meskipun kalau diterapkan kepada kitab Bonang sendiri juga kita tidak akan bisa mendapatkan sanad kitab Bonang itu mutasil atau nyambung. Kalau, ya, kita lihat, ya, kemungkinan besar kitab-kitab yang diklaim sebagai kitab yang ditulis oleh para wali selain Sunan Bonang atau berisi ajaran para wali selain Sunan Bonang itu ditulisnya jauh waktu setelah para wali tadi meninggal dunia. Nah, makanya di awal tadi saya sampaikan, ya, kitab Bonang ini kitab yang paling dekat waktunya, waktu dari ditemukannya dengan waktu ketika Sunan Bonang meninggal dunia atau waktu di mana Sunan Bonang hidup, sama-sama dari abad ke-16. Sementara kitab-kitab yang lainnya itu waktunya lebih belakangan. Pertanyaan berikutnya, ya, apakah kitab Bonang ini dapat direfleksikan di kehidupan sekarang? Dapat, ya, bisa, ya. Jadi memang pertama, ya, kita butuh kesabaran ketika mengkaji kitab Bonang. Karena kitab ini ditulis dengan gaya tulis pada zamannya, yang tentu belum mengenal metode dan metodologi penulisan modern ala orang zaman kita. Sehingga, ya, ketika kita memahami kitab Bonang ini, ya, kita harus, ya, sabar, kemudian kita harus berhati-hati, ya, karena ada beberapa kalimat itu yang memang saya sendiri masih kebingungan ini maksudnya apa, ya.
Dan itu kalau kita pahami secara harfiah ya, itu nanti justru akan saya khawatir akan memunculkan anggapan bahwa oh ternyata Sunan Bonang sendiri itu mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari akidah. Nah, padahal Sunan Bonang sendiri ya dari awal itu sering menyampaikan tentang perlunya kita menjaga akidah ini dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Nah, ajaran-ajaran Sunan Bonang ya tentang pentingnya kita menjaga tauhid, menjaga akidah, bagaimana kita memahami Allah, meyakini Allah dengan keyakinan yang benar sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ya. Ini penting ya untuk tetap kita ajarkan di kehidupan sekarang. Misalkan begini ya. Allah itu Maha Tunggal ya. Allah Maha Esa. Ini merupakan keyakinan yang sangat mendasar dalam keyakinan Islam. Mau di zamannya Sunan Bonang, mau di zaman kita, mau di zaman anak-anak kita, ya keyakinan seperti ini menjadi keyakinan utama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Dan tentu ya Allah itu tidak tiga. Ya, sebagaimana ya keyakinan mungkin agama lain. Jadi kalau agama lain meyakini Tuhan itu Tritunggal, ya itu hak mereka. Ya. Itu wilayah mereka, ya monggo saja. Ya. Cuma dalam keyakinan kita sebagai orang Islam, ya kita tidak mengikuti keyakinan seperti itu. Menurut kita orang Islam, keyakinan yang benar itu ya Allah satu, bukan tiga atau Tritunggal. Nah, kalau orang Kristen mau meyakini seperti itu, ya monggo itu keyakinan mereka. Nah, dalam hal ini ya lakum dinukum waliyadin ya. Urusan agamamu, keyakinan agamu, monggo silahkan ya. Nah, silahkan ya. Kalau memang yakin ya monggo ya. Tapi kami punya keyakinan sendiri. Nah, inilah toleransi yang sebenarnya. Nah, termasuk juga ajaran Sunan Bonang ya untuk menjaga akidah dari berbagai penyimpangan. Ini juga ajaran yang tetap relevan untuk kita perhatikan, kita terapkan di zaman sekarang ya. Memang di zamannya Sunan Bonang ya, yang diingatkan oleh Sunan Bonang itu ya keyakinan semacam batiniah, keyakinan semacam Mu'tazilah dan sebagainya. Yang hari ini ya keyakinan batiniah itu barangkali ya di masyarakat kita nggak begitu berkembang ya. Tapi ya hari ini kita menghadapi tantangan yang tidak kalah berbahaya, tidak kalah pelik dibandingkan dengan tantangan batiniah di zamannya Sunan Bonang. Apa itu? Tantangan yang datang dari pengaruh pemikiran Barat yang masuk ke tengah-tengah umat Islam. Sehingga kita dipaksa untuk menerima sekularisme, kita dipaksa untuk menerima liberalisme agama, kita dipaksa untuk menerima pluralisme agama, menganggap bahwa semua agama itu sama-sama punya kebenaran yang relatif. Sehingga kita umat Islam, kita nggak boleh menganggap agama kita yang benar. Sementara agama lain salah. Kita nggak boleh menganggap bahwa hanya agama kita yang akan mengantarkan pemeluknya masuk surga. Sementara agama lain itu nggak akan masuk surga pemeluknya. Nah, agama lain saja punya keyakinan seperti itu, kita nggak pernah protes. Jadi orang Kristen itu punya keyakinan bahwa hanya mereka yang selamat, yang yakin terhadap Yesus. Kita nggak protes ya karena itu keyakinan mereka ya. Orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, saya yakin juga punya keyakinan seperti itu. Nah, dan kita umat Islam, kalaupun kita yakin bahwa innad dina indallahil Islam ya, agama yang diterima Allah, yang diakui Allah hanya Islam, ini merupakan keyakinan yang mendasar dalam agama kita. Dan keyakinan seperti ini itu adalah keyakinan yang mesti harus kita tanamkan. Jangan sampai kemudian keyakinan seperti itu dibuat ambiar ya, karena kita ingin ya dianggap kita ini bisa hidup toleran. Zaman saya kecil ya, saya di sekolah itu ya sekolah negeri ya SD ya, punya teman ya agamanya Kristen. Itu teman saya akrab ya, anak bidan ya. Ya saya sering datang ke rumahnya, makan di rumahnya. Dia juga datang ke rumah saya, makan di rumah saya.
Ketika datang ke rumah saya, ada Al-Quran, dia tanya, itu apa? Saya bilang, itu Al-Quran. Kitab sucinya orang Islam. Nah, kalau di rumah kamu kan nggak ada, karena kamu Kristen. Jadi kitab sucimu bukan ini. Itu biasa ya, dan kita nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Nah, sekarang ini ya, dengan adanya media sosial, macam-macam, berita itu bisa dipotong-potong, video bisa diedit, digoreng. Kita yang dari dulu bisa hidup berdampingan rukun, bisa hidup secara toleran itu diganggu ya. Apa yang dulu sudah prestasi yang sudah terbukti ya di masyarakat kita itu kemudian dibuat ambiar. Jadi kembali ke ajaran Sunan Bonang ini ya. Banyak yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan sekarang meskipun secara ya detail mungkin ya tidak harus sama plek dengan apa yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Baik, begitu. Ada feedback untuk penanya? Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, izin saya bacakan, Tat. Dari Muhammad Nur Ihsan, dalam kitab Sunan Bonang, bahasa yang digunakan bahasa pertengahan. Adakah contoh suluk atau kidung pertengahan yang bisa diaplikasikan atau disesuaikan dengan ajaran Islam dengan kitab wali lainnya? Terima kasih. Baik, Pak Purbacaraka. Ya, sebentar saya cari dulu ya. Baik. Raden Ngabai Purbacaraka itu punya satu buku, bukunya nggak begitu tebal ya. Judulnya adalah Kapustakan Jawi. Kapustakan Jawi. Jadi ini semacam bibliografi tentang kitab-kitab berbahasa Jawa, kitab-kitab sastra berbahasa Jawa. Di sana disebutkan tentang kitab-kitab yang berasal dari zaman bahasa Jawa lama, kemudian zaman bahasa Jawa pertengahan, atau juga dilanjutkan lagi dengan zaman pengaruh Islam. Nah, termasuk disebutkan di situ adalah kitab Bonang. Nah, selain kitab Bonang, memang ada beberapa kitab yang lainnya. Cuma mohon maaf ya, saya nggak hafal gitu ya. Nah, nanti bisa dicek di bukunya Pak Purbacaraka ini, Kapustakan Jawi ini, ya ada beberapa kitab yang lainnya, terutama kitab yang dihasilkan dari keraton. Nah, jadi semacam keraton Solo ya, Kasunanan ataupun Mangkunegaran ya. Ada yang pernah ke perpustakaan Radia Pustaka atau perpustakaan Mangkunegaran ya. Nah, nanti kalau datang ke sana ya, itu banyak sekali naskah-naskah ya. Naskah-naskah produk para pujangga Jawa keraton. Yang naskah-naskah itu sebagian besar itu coraknya corak Islami. Nah, jadi saya dulu sekitar 12 tahun yang lalu ya itu pernah mengantarkan salah seorang wartawan yang waktu itu sedang mengambil S2 di UIK ya, waktu itu dia minta diantar ke Keraton Kasunanan. Nah, saya antar ketemu dengan, saya lupa ya, salah satu keturunan ya Raja Kasunanan. Dia sampaikan, saya itu prihatin. Kenapa sekarang Keraton Kasunanan atau Keraton Solo sebagai penerus dari Kerajaan Mataram itu selalu diidentikan dengan klenik. Padahal dulu ketika saya ngaji waktu kecil atau saya belajar kepada guru-guru yang ditunjuk oleh bapak saya ya, yang kita pelajari itu Islam, ya akhlak, ya fikih, ya akidah. Kemudian naskah-naskah yang ada di keraton, yang disimpan di keraton, itu juga naskah-naskah Islam. Nancy Florida ya, salah seorang peneliti naskah ya. Jadi ketika dia datang ke keraton ya, ke perpustakaan keraton Solo dan Jogja ya, dia sampaikan
keterkejutannya, ya, karena selama ini ya naskah-naskah dari keraton itu kan selalu dibayangkan, digambarkan sebagai naskah-naskah yang mendukung ajaran yang anti-Islam, Jawa yang anti-Islam. Nah, ketika Nancy Florida terjun langsung meneliti naskah itu, dia dapati sebagian besar justru naskah itu adalah naskah yang berusaha untuk mempertemukan antara Jawa dan Islam. Dan memang dulu sampai awal abad 20, orang Jawa itu identik dengan orang Islam. Kalau ada orang Jawa yang tidak Islam, itu nganeh-nganehi. Nah, sekarang kan enggak ya. Nah, termasuk juga naskahnya itu identik dengan naskah Islam. Jadi kalau naskah ini banyak sekali ya, tidak usah khawatir ya. Silahkan datang ke kantor ya, maaf ke kantor, ke perpustakaan ya, perpustakaan Radia Pustaka atau perpustakaan Mangkunegaran ya. Ada banyak sekali naskah tentang Islam. Baik, begitu Mas. Baik, ada feedback dari penanya? Baik, ini pertanyaan terakhir saya pilihkan yang oke, ini dari Mbak Faina Salin Umu Hani. Bismillah, Nuwun Sewu, Tat, izin bertanya, apa benar bahwa para wali songo itu memiliki kemampuan luar biasa atau supranatural ya? Ya. Baik, ketika kita membahas tentang sejarah Wali Songo ya, memang di sana banyak sekali ya cerita-cerita yang wow luar biasa. Dan memang tradisi orang kita ini kalau bercerita kalau nggak dikasih bumbu-bumbu yang wow itu kurang marem. Nah, cuma akhirnya nanti ketika bumbu itu terlalu banyak, akhirnya kita ya ibarat makan ya, makan makanan, kita mau makan sate ya dagingnya sedikit, bumbunya banyak. Akhirnya kita jadi enak sendiri. Nah, begitu juga dengan cerita Wali Songo ataupun cerita yang lainnya. Nah, tentang kisah-kisah supranatural ya, kisah-kisah yang luar biasa. Itu adalah kisah-kisah yang susah dibuktikan secara metode sejarah ataupun juga secara penelitian ilmiah. Nah, jadi kalau dalam kajian sejarah ya, kisah luar biasa itu menjadi satu fakta mental atau mentifact. Nah, bahwa di zaman di mana buku tentang Wali Songo itu ditulis, mental orang-orang zaman itu memang suka dengan hal-hal yang berbau ya magic yang luar biasa. Nah, adapun kisahnya ya tentu sebenarnya kisah yang luar biasa itu bukan menjadi bagian daripada penelitian sejarah ya. Misalkan Sunan Kalijogo digambarkan ketika pertama kali ketemu dengan gurunya Sunan Ampel, waktu itu kan masih menjadi penjahat Branda Lokojoyo. Nah, karena kalah adu kesaktian dengan gurunya, waktu itu Sunan Kalijogo tertarik dengan tongkat Sunan Ampel, ya, dia rebut ya sampai Sunan Ampel ini jatuh ya. Nah, kemudian singkat cerita Sunan Ampel mengatakan, kenapa kamu rebut tongkatku? Benda yang nggak seberapa ini. Kalau saudara pengen harta, silahkan lihat itu. Akhirnya tongkat itu ditunjukkan ke buah apa ya? Ya semacam kelapa sawit atau bukan kelapa sawit, bentar ya. Nah, kemudian buah-buah itu berubah jadi emas. Dan Sunan Kalijogo terpana. Nah, begitu Sunan Kalijogo terpana, Sunan Bonang akhirnya pergi. Nah, waktu Sunan Bonang pergi, emas tadi jatuh menimpa Sunan Kalijogo dan ternyata berubah lagi jadi benda yang asli. Nah, dari situ Sunan Kalijogo kemudian berusaha untuk mengejar Sunan Bonang. Singkat cerita, dia minta agar Sunan Bonang berkenan menjadi gurunya. Kata Sunan Bonang, boleh, asal kamu mau nunggu aku di sini. Di mana? Ya di sini. Akhirnya Sunan Kalijogo duduk menunggu Sunan Bonang sampai pulang. Di mana? Di pinggir sungai. Berapa lama itu?
nggak jelas. Tapi kalau di film itu film yang zaman saya kecil ya, biasanya kita nontonnya bareng-bareng ya, pakai layar di lapangan itu. Mungkin zamannya Mas Rifki sudah nggak ada ya. 3 jam film itu ya. Nah, di film itu digambarkan ketika Sunan Bonang pulang, Sunan Kalijogo ini sampai ya, kepalanya itu sudah penuh dengan lumut, bahkan ada burung yang bersandar di situ. Bahkan ketika Sunan Bonang datang, dia nggak sadar kalau Sunan Bonang datang. Ketika Sunan Bonang mengucapkan salam pun juga nggak kedengaran, karena telinganya udah tertutup dengan lumut tadi. Nah, ini cerita seperti ini cerita yang susah untuk dibuktikan. Dan tidak bisa kita katakan ini karomah. Nah, karena sanadnya nggak jelas. Dari sisi ilmiah saja, ya. Pertama ya, apa iya ya orang yang diam lama ya itu bisa menjadi media bagi pertumbuhan lumut. Jadi lumutnya ini bukan lumut kayak panuan ya, kayak jamur itu ya. Ini lumutnya itu ya lumut kayak lumut ya di batu-batu itu. Sampai burung pun juga ikut nongkrong di situ. Terus yang kedua dari sisi syariat ya. Sebelum bertemu dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijogo ini sudah Islam. Jadi dia dari keluarga Muslim. Cuma nakal saja ya. Nah, berarti kalau dia tunggu gurunya di situ ya, bertapa di situ sehingga akhirnya dia dinamakan Sunan Kalijogo, itu dia meninggalkan sholat. Masa seorang ulama seperti Sunan Bonang pada saat mau menerima santri syaratnya kamu harus di sini meskipun meninggalkan sholat. Nah, jadi dari berbagai aspek ya cerita ini nggak bisa diterima. Belum lagi cerita-cerita yang lainnya. Sunan Bonang misalkan ketika datang ke Kediri ya, dia marah-marah, kemudian mengutuk penduduk di suatu desa di Kediri agar kekeringan, sehingga akhirnya Sungai Berantas itu sempat kering. Nah, karena Sungai Berantas sempat kering, akhirnya Buto Locoyo yang menjaga daerah itu keluar marah-marah dan sambil maki-maki, oh dasar orang Arab nggak punya unggah-ungguh dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah cerita yang susah dibuktikan. Jadi memang ya cerita seperti itu adalah cerita yang masyhur di masyarakat, tapi belum tentu yang masyhur itu benar-benar terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tat atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya penutup ya. Bentar lagi 5 menit lagi udah berbuka puasa. Baik, saya tutup dengan sebelumnya mungkin ada close statement dari Ustadz. Cukup ya. Cukup. Okay. Nanti malah kelamaan nanti, nggak jadi berbuka. Iya. Sekian dari pemaparan hari ini. Mungkin nanti akan ada diskusi selanjutnya. Bisa dilihat aja di grupnya. Nanti akan ada diskusi menarik setelah Lebaran, Insya Allah. Mungkin sekian dari pemaparan hari ini. Kita tutup dengan bacaan tahfadz majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.